Cek, cek. 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 Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bersukacita kita ada di dalam rumah Tuhan, amin. Amin. Kita mau menikmati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Lagi ku ingin menikmati, biar ini jadi hasrat kita. Rusa yang rindu, seperti rusa rindu yang menyegarkan mata air jernih. Harta dan kekayaan tak sebanding dengan Dia, pangkat emas dan tak sebanding dengan Yesus Tuhan kita. Yesus kekasihku, mari menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan, yes Lord. Menikmati Yesus di setiap waktu. Katakan Dia berharga. Engkau Yesus berharga. Menikmati Tuhan, haleluya. Menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Tuhan, senang kalau kita katakan, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Tuhan akan menyegarkan kita. Harta dan kekayaan
Bapa, kami mau menikmati Engkau. Kami ada di dalam rumah Tuhan. Karena satu kerinduan kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengambil kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih. Ada kuasa, ada kemenangan, ada pemulihan di dalam hadirat Tuhan. Kami mau bertemu Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan. Bertahtalah Tuhan. Roh Kudus, kami menghormati Engkau. Engkau menguasai semua kami tanpa ada yang terkecuali. Bahkan semua yang fokus kepadamu Tuhan akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita mau fokus kepada Tuhan. Amin. Ibrani 12 katakan, arahkanlah pandangan kita hanya kepada Dia, sumber segala sesuatu. Mari bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan alangkah indahnya karena Yesus kita dahsyat. Haleluya. Dia yang terhebat, amin. Saudara, kita hanya ibadah 1 jam, hanya
hanya 20 menit kita puji-pujian. Tapi kita mau menikmati kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Tak terbatas kuasanya. Haleluya. Mari nyanyi dengan semangat. Ada kuasa dalam puji-pujian kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes Lord, amen. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Memberikan kita kemenangan, amin. Dia sumber segala sesuatu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, ada kuasa ketika kita memuji Tuhan, amin. Satu pujian lagi sebelum kita masuk ke perjalanan penyembahan. Kau rangkai air mataku jadi permata. Ada banyak kesulitan, tapi orang percaya Tuhan menyertai kita. Haleluya.
permata, Kau ubah kabut hitamku menjadi surya, kepahitan kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang, Kau rangkai air mata jadi permata. Amin. Nyanyikan dengan percaya kita. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata, Kau ubah kabut hitamku menjadi surya, kepahitan kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang, Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa hebat jalanmu, Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman selia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Dia Yesus. Dia Yesus kita. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, ya Yesus, tak pernah ku punya teman selia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi Katakan lagi Yesus. Oh Yesus. Yesus. Dia yang paling mengerti kita, saudara. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yesus, Engkau setia. Engkau sahabat yang paling mengerti. Tak pernah ku punya teman setia Terima kasih. seperti Terima kasih Tuhan. Kau rangkai air Lagi sebut nama Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Kami hanya perlu Yesus. Kami perlu Yesus. Aku punya teman selia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata Katakan kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Amin. Masih mau menikmati hadirat Tuhan? Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan, kesembuhan terjadi di dalam hadirat Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadirat-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya
karunia Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah lagi segala. Ku menyembah, kami menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus. Amin. Kami mau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, intim dengan Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau sumber segala-galanya, sumber kekuatan, sumber kemenangan kami. Kekuatanku, kami kuat karena Tuhan. Amin. Hadirat-Mu, Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Oh, kami yakin Engkau hadir. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Jamalah setiap kami Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ambil kelemahan kami. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin. Hadir di sini. Kami mau merasakan Engkau hadir di dalam kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Engkau hadir. Ku yakin merasakan kuasa yang tak terbatas. Nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan lagi, ku yakin hanya jemaat saja. Kau hadir. Mau ambil kuasa-Mu Tuhan. Kemenangan bagi kami. Lagi ku yakin. Amin. Kau hadir di sini. Rasakan Dia melawat masing-masing kita. Haleluya, Roh Kudus. Yesus, Engkau hadir buat kami. Sama-sama, ku yakin Kau hadir. Kau hadir di sini. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Amin, amin. Terjadi di sini. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan.
begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jamah urapi kami semua Tuhan, dapat menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan saya berikan judul, yaitu Jangan Agamawi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita membuka ayatnya dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Oke, Bapak Ibu sudah dapat, katakan amin. Dan bisa membaca di LCD depan ya. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah, wah Bapak Ibu Saudara, ya, ini firman Tuhan dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan kali yang kedua sudah sangat singkat ya. Bahkan ada suatu teori konspirasi ya, konspirasi ini hanya sebuah teori yang tidak ada dasar faktanya, tetapi udah mulai berkembang. Ketika nanti virus corona keluar dan sudah ditunggangi oleh pengusaha besar ya, oleh orang yang sangat kaya, virus ini akan disuntikan ya, dan berupa ada microchip mungkin di dalamnya, sehingga dia bisa mengontrol siapa saja yang sudah divaksin ya, atau dia bisa mengecek semuanya ya. Bapak Ibu Saudara, sekarang kartu kredit wajib menggunakan PIN, kartu debit wajib menggunakan chip, dan lain sebagainya. Kita tahu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu Saudara ya. Sudah tanda-tanda begitu banyak ya. Jadi mari kita hidup takut akan Tuhan. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara lewat ayat ini, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara, corona ini bisa jadi merupakan pintu awal untuk penyakit-penyakit lainnya yang baru. Karena kita melihat ketika satu buah penyakit ini saja bisa mengubah seluruh tatanan dunia, tidak menutup kemungkinan ya, kalau negara-negara besar bersaing, mereka sekarang perang bukan lagi dengan perang senjata, tapi perang dengan senjata biologi seperti ini, Bapak Ibu Saudara ya, menciptakan penyakit sehingga suatu bangsa bisa runtuh, ekonominya bisa runtuh, segalanya bisa runtuh. Dan inilah yang kita rasakan, dan firman Tuhan sudah memprediksi jauh-jauh hari, dan dikatakan ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketika ekonomi mulai sukar, orang akan kelihatan egoisnya. Dia mementingkan diri sendiri seperti ayat yang kedua dan ketiga. Mencintai diri sendiri, jadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, fitnah, berontak terhadap orang tua, nggak tahu berterima kasih, nggak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, nggak mau berdamai, suka menjelekkan orang, nggak dapat mengekang diri, garang, nggak suka yang baik, mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Wah,
Bapak Ibu Saudara hitung, ada berapa macam kejahatan di 2 Timotius 3 ayat yang 3 dan 4. Bapak Ibu Saudara bisa pelajari ya. Bikin list kejahatan ini. Iki aku rek centang, iki aku rek centang. Ini aku rek centang. Wah, jadi kita bisa melihat diri kita sendiri. Kadang masalah bukan datang dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Amin, Bapak Ibu. Karena itu musuh dalam Alkitab. Tidak pernah Tuhan katakan sesamamu adalah musuhmu, bukan. Musuh kita adalah penguasa di udara. Dan siapa musuh kita? Adalah diri kita sendiri. Karena itu Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Orang yang bisa jaga hati, dia tidak akan mudah tersinggung. Orang yang bisa jaga hati, dia bisa memuliakan Allah. Orang yang bisa jaga hati, dia nggak akan menjelekkan orang lain. Ya, orang yang bisa menjaga hati tidak akan mengisi kehidupannya dengan sampah. Seperti saya katakan di pemuda tadi malam. Ya, orang yang bisa menjaga hati, artinya dia nggak bisa melarang mulut orang mengatakan apapun yang dia mau. Seperti ada peribahasa, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung itu membuat sarang di atas kepala kita. Ada burung mau terbang di sini, siapa yang pernah dapat berkat dari seekor burung? Ya, tiba-tiba plak, lu, oh porek cekel des, lu, anget, lu dapat berkat ya. Kita bisa nggak melarang burung itu buang kotoran? Nggak bisa. Wih, coba buang kotoran, nggak bisa. Tapi kita bisa membersihkan kotoran itu. Amin, Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngelarang orang lain mau bicara apa tentang kita. Dia mau fitnah kita, dia mau jelek-jelekan kita, nggak bisa. Mulutnya, kalau kita marah ya sewa lawyer ya, urusan hukum lain sebagainya. Kita nggak bisa. Tetapi kita bisa melarang kata-kata itu tidak bersarang di atas kehidupan kita. Amin. Ya jadi kalau kita nggak bisa jaga hati, orang mau ngomong apa ya, ibarat orang ngeludahin kita, bisa nggak? Ya, orang meludahi Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus salib, Tuhan Yesus diludahin, dia dipukulin, dia ditelanjangi. Tapi Tuhan tetap kuat, dia tetap mengajarkan hukum kasih ini. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa melarang orang ngomong apa tentang kita. Tapi kita bisa ya membersihkan kotoran itu dari kehidupan kita. Orang mau ngeludahin kita, kita bersihkan. Ya, nggak mungkin orang lempar sampah ke kita. Orang ngeludahin kita, kita lap ludah kita simpen di celana. Ya, orang lempar sampah ke kita, kita ambil sampahnya, kita simpen di celana kita. Lucu nggak Bapak Ibu Saudara? Lucu. Begitulah kehidupan kekristenan. Ketika kita dihina, wah kamu nggak layak, wah kamu nggak mampu, kita simpan semua hinaan itu. Wah dendam aku, wah akar pahit aku, wah sehingga merusak kehidupan kita. Sehingga pada masa akhir, ya keadaan semakin susah. Bukan karena, tapi karena diri kita yang membuat keadaan kita sendiri semakin susah. Tapi coba Bapak Ibu Saudara kita baca ayat yang luar biasa di 2 Timotius ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Jadi inti pembahasan saya adalah secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi Kristen yang agamawi. Amin. Kristen agamawi itu gimana? Ke gereja ya, dosa jalan terus ya. Ke gereja cuma tiap minggu bayar persepuluhan ya, tapi nipu orang di luar tetap jalan terus. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara seringkali kita saya mengutip suatu perkataan yang sangat luar biasa, jangan sampai aktivitas kita bagi Tuhan melebihi kehidupan kita bersama Tuhan. Sekali lagi saya ulangi ya. Jangan sampai aktivitas kita bagi Tuhan melebihi kehidupan kita bersama Tuhan.
Seringkali kita melayani, wah, aktivitas bagi Tuhan, wah, aktivitas bagi Tuhan. Tapi sebetulnya quality time sama Tuhan kurang. Jarang bahkan. Saya ilustrasikan. Seringkali aktivitas kita bagi keluarga, wah kelihatannya luar biasa. Tapi aktivitas kita bersama keluarga, itu yang enggak ada. Orang tua mungkin kerja terus, aktivitas bagi keluarga. Kelihatannya sibuk, tapi dia enggak pernah menghidupi. Rasanya benar-benar hidup dengan keluarganya. Mungkin ibu-ibu rumah tangga kelihatan sibuk masak, waduh aku sibuk. Ya. Tapi dia nggak pernah menikmati waktu-waktu bersama anaknya saat tertawa sama-sama. Susah dinikmati sama-sama. Semua udah sibuk gadgetan, ada waktu dikit, wah ada waktu. Kelihatannya waktu kita bagi keluarga, wah kayak sibuk. Tapi sebenarnya anak kita mungkin lebih suka tinggal sama tetangganya, main sama tetangganya, main sama omanya mungkin, seperti anak saya. Ya. Kok oma gitu, wah senang sekali. Dia merasakan lebih kualitas kasih sayang omanya. Nah ini jadi pelajaran juga bagi saya. Bapak Ibu Saudara, agamawi itu terjadi di akhir-akhir zaman. Dari zaman Tuhan Yesus sudah. Orang Farisi, Saduki begitu menjaga hukum Taurat. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kalau kehidupan agamamu gak lebih baik dari orang Farisi, Saduki, kamu gak akan bisa masuk kerajaan surga. Kita semua mati masuk surga. Enggak. Kesempatan kita ada selama kita masih hidup seperti Lazarus yang miskin dan orang kaya. Orang kaya ada di kegelapan, yang sangat gelap, dia kehausan. Lazarus yang miskin ada di pangkuan Abraham. Orang kaya ini bilang apa? Aku minta jarimu celup no air. Aku minta setetes saja. Tuhan kasih aku kesempatan lagi buat hidup. Enggak bisa. Karena itu selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, adalah kesempatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Selama kita masih hidup, kalau ada orang yang kita sayangi, mereka belum mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, itu adalah tugas kita. Karena saat waktunya selesai, mereka ada di peti mati terbujur kaku. Kita nggak bisa nangis, Tuhan ampuni. Nggak bisa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Wah, amin Bapak Ibu. Jangan sia-siakan. Pak Pendeta boleh nggak doa di depan peti? Monggo. Doa. Nggak usah doa buat orang yang sudah meninggal. Ya. Doa bersuara. Jadi saya kalau harus terpaksa doa di depan peti, saya bersuara. Tuhan beri kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan. Roh Kudus senantiasa menyertai. Dan kiranya peristiwa ini boleh menjadi pelajaran agar keluarga semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hormat tetap. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara coba. Jangan kegiatan agamawi kita berjalan, kekhawatiran kita berjalan. Jangan kita ke gereja, kita gosipin orang di dalam gereja. Setelah pulang gereja, kita gosipin orang. Wah kita menjelek-jelekan orang dan lain sebagainya. Ya, ayat yang terakhir kita baca dalam Lukas 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saya akan bacakan secara cepat, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak ya. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di yang punya rumah siapa Bapak Ibu? Marta. Marta punya rumah ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Maria duduk dekat kaki Tuhan. Bisa kita bayangkan Tuhan Yesus duduk di atas, ini Marta dengerin, si Maria dengerin.
di bawahnya, duduk di dekat kaki Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Marta, tuan rumah, tidak terima karena Maria enak-enak duduk sedangkan Marta kerja sendiri. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita itu sibuk. Bahkan kita itu doa, Tuhan berkati aku, keluargaku, jangan sampai kelaparan. Bodoh. Matius 6 Tuhan katakan, ya, gak usah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, semua Tuhan kasih. Bahkan burung yang tidak menabur, Tuhan kasih. Bunga bakung yang tidak meminta, Tuhan kasih pakaian yang lebih indah daripada raja. Seringkali ayat ini datang, ya. Kita doa, Tuhan kok dia orang ini kayak gini, Tuhan kok dia nggak melayani kayak aku gini yang semangat, Tuhan kok dia kayak gini. Tuhan berkata, kamu khawatir, ayat 41, dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Seringkali kita ini menyusahkan diri dengan banyak perkara, kita khawatir. Sedangkan orang gembel di luar jalan gitu, mereka makan. Tuhan kasih, Tuhan pelihara. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara, kita yang menabur. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu, kita jadi Kristen jangan agamawi. Tapi kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana dia sebagai Tuhan 100%, ya, dan manusia 100%. Tetapi setiap saat, setiap malam Tuhan butuh kekuatan. Dia berdoa sama Bapaknya. Tuhan sempatkan dirinya ke Taman Getsemani. Tuhan dapat kekuatan baru. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa. Berserah kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kegiatan kita kelihatan agamawi. Tetapi sebetulnya kita tidak melayani Tuhan yang hidup. Kita hanya sekedar melayani manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, kelihatannya kita sibuk bagi keluarga. Tapi ternyata kita nggak benar-benar punya kualitas waktu dengan keluarga. Kelihatannya kita capek banget di kantor. Tapi kita nggak benar-benar menikmati pekerjaan kita di kantor. Kelihatannya sibuk, repot. Tapi hal-hal yang substansial, hal-hal yang sekunder yang kita lakukan. Bukan hal yang primer, bukan hal prioritas yang kita lakukan. Belajar lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan agamawi. Jangan cuma sekedar ke gereja. Jangan cuma sekedar doa. Tapi kita benar-benar menjalani dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Demikian renungan firman Tuhan. Kita tutup dengan doa. Pemain musik singer silakan maju. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita nyanyi satu lagu dan kita jalankan persembahan pekerjaan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku masih ada, masih hidup sampai saat ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi.
Sertai umat-Mu pulang ke tempat mereka masing-masing. Lindungi, berkati mereka, jauhkan mereka dari segala hal-hal yang buruk, kuasa-kuasa kegelapan roh jahat, sakit penyakit, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Tuhan, singkirkan dari hati pikiran kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, hidup berkuasa sampai selama-lamanya. Kami serahkan pemerintah bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Jawa Timur ini, Kota Malang ini, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari virus, baksil, kuman yang saat ini sedang merajalela Tuhan. Tuhan tahu memelihara kami umat-Mu Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Bapa kita di surga dan Bapa yang baik, kasih karunia keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh kekuatan dan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tangan di dada semua, Tuhan berkati.